antar Nun pulang. Kata sosok di belakangnya membuat seluruh bulu kuduk Lukas meremang. Halo para pecinta kisah horor di luar sana. Berjumpa kembali dengan saya, kurator dari kanal Swarna Lokaya. Kali ini kita akan membacakan kisah dari akun Twitter @jikumunya yang berjudul Nun. Untuk para pendengar yang mau membaca kisah ini secara langsung, saya juga menampilkan link pada kolom deskripsi dan silakan follow akun penulis. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Swarna Lokaya. Untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Bagi nelayan, malam adalah teman, jala adalah sahabat. Namun dirinya adalah sosok paling sial. Tiba-tiba naik di sampan, minta diantarkan pulang. Nun namanya. Siang itu di hari Minggu, aku sedang berkutat dengan wajan untuk menggoreng ubi dari hasil panen di samping rumah. Keadaannya, aku sendiri di rumah. Bapakku sedang trip kapal. Begitulah bagaimana aku berada di rumah seorang diri. Kebetulan di depan rumah aku memiliki seorang tetangga. Namanya Bapak Lukas. Ini merupakan nama samaran. Memiliki satu orang istri yang sangat baik hati. Juga memiliki 3 orang anak. 2 perempuan dan 1 laki-laki yang paling bungsu. Di samping rumah yang ditinggali bapakku, terdapat sebuah bukit di mana di balik bukit itu terdapat sebuah prostitusi besar. Aku tahu cerita itu dari bapak, di mana sempat waktu itu ada banjir karena hujan besar, dan di rumah dipakai buat mengungsi perempuan-perempuan yang kerja di sana. Selesai menggoreng ubi, aku menyisihkan sebagian untuk dibagi ke tetangga depan rumah. Kebetulan sekali, waktu itu keluarga Pak Lukas sedang berkumpul di atas dipan kayu yang sengaja ditaruh di depan rumah. Beliau ini sangat ramah. Saat aku datang, Pak Lukas buru-buru menyuruh istrinya untuk membuatkan segelas kopi. Sebenarnya sungkan, namun karena sudah dibuatkan, aku menerimanya dengan senang. Jujur saja, aku bukan orang yang pemalu. Sampai dengan aku mencoba menggunakan logat timurku yang sangat payah, hanya supaya tidak ada sekat. Namun, sepertinya beliau sangat menghargai usahaku itu. Dengan anggapan aku sudah berusaha keras. Katanya, anak Flores saja kalau sekolah di Jawa, pulang-pulang lupa logat. Aku menimpalinya dengan tawa ringan. Jangan lupakan logat, kawan. Cerita mulai mengalir saat aku menanyakan tentang kehidupan beliau. Aku sedikit takjub saat beliau bilang kalau sebenarnya beliau ini bukan warga asli Flores. Beliau ini aslinya berdarah Timor Leste, merantau ke Flores karena jatuh cinta dengan seorang perempuan asli Flores. Akhirnya
mereka menikah dan menetap di Flores. Cerita mengalir begitu saja dan berubah menjadi sangat menyeramkan saat beliau bercerita tentang pekerjaannya. Beliau ini adalah seorang nelayan. Beberapa kali menjadi pemburu kepiting dan udang, hingga akhirnya fokus menjaring ikan setelah berhasil membeli sebuah jala atau jaring. "Bapak biasanya berangkat jam berapa?" tanyaku, sembari menyeruput kopi yang sedikit lebih pahit dari kopi Jawa. "Malam, kadang juga tengah malam," kata Pak Lukas, sembari menggigit ubi yang masih mengepul. "Tidak takut kah?" tanyaku lagi, mulai fokus dalam cerita. "Tidak, malah pernah dulu ketemu hantu," jawab Pak Lukas. "Wah, tidak takut kah?" tanyaku lagi, mulai penasaran. "Tidak, kasihan saja," jawabnya. "Kasihan? Kenapa?" tanyaku. "Minta diantar pulang," jawab Pak Lukas. Dan dari sinilah sebuah cerita menyeramkan itu terjadi. Lukas memeriksa jalannya sebelum berangkat mencari ikan. Dari dapur, istrinya tengah mengaduk kopi agar saat menjala ikan, suaminya tetap terjaga. Suara dentingan sendok beradu dengan suara burung yang kian berisik, membuat malam yang gelap pekat terasa ramai. Setelah memeriksa jala, Lukas pergi ke dapur, mengambil kopi yang sudah tersedia di atas meja. Sembari Lukas menyesap kopi, istrinya memasukkan 3 buah ubi ke dalam tungku untuk bekal suaminya. "Sisakan ikan untuk lauk, juga setelah menjual ikan, sisakan sedikit untuk membeli susu," ucap Ina, istri Lukas. "Iya," ucap Lukas beranjak dari duduknya, menghampiri tungku untuk mengambil 3 buah ubi yang sudah matang. Dibungkusnya ubi itu di dalam lembar kertas koran, lalu dimasukkan ke dalam tas. Tak lupa diciumnya anak bungsu yang sudah tertidur lelap di atas palungan kayu yang sengaja digantung agar si bungsu tidak menangis. "Bapak berangkat dulu," bisik Lukas pada bayinya agar tak terbangun. "Hati-hati," ucap Ina tak kalah pelan, nyaris berbisik. Dipikulnya jala. Lalu dengan berjalan cepat, Lukas bergegas ke belakang rumah melewati jalan setapak kecil. Dilewatinya hutan di belakang rumah dengan pohon-pohon besar menjulang tinggi tanpa daun. Saat diterpa cahaya bulan, ranting-ranting pohon terlihat seperti tangan-tangan hitam yang seakan merangkak ingin menyentuh tanah. Jarak yang ditempuh Lukas lumayan jauh. Perlu menghabiskan 2 batang rokok untuk sampai di bibir sungai. Sungai ini adalah pertemuan antara air laut dan air tawar. Saking luasnya, sungai ini lebih terlihat seperti danau ketimbang sungai, dengan pulau-pulau kecil yang ditumbuhi pohon mangrove di beberapa bagiannya, membuat jalan sampan bercabang-cabang. Lukas melepaskan tali sampan yang terikat di sebuah pohon. Suasana bibir sungai sangat sepi. Sepertinya yang lain sudah berangkat. Melihat tak ada sampan yang diparkir di bibir sungai, satu-satunya sampan hanyalah sampan miliknya. Setelah tali sampan terlepas, dimasukkannya tas dan juga jala di atas sampan. Didorongnya sampan itu pelan. Setelah mengambang, Lukas menaiki sampan itu lalu mengayuhnya pelan. Suasana begitu sunyi, tak ada suara burung seperti biasanya. Namun
Menurut Lukas malah bagus, karena tak akan membuat ikan takut. Saat sudah sampai di tengah-tengah sungai, Lukas menebarkan jala. Ditunggunya jala itu dengan sabar, sembari kembali membuka bungkusan koran yang dirinya bawa. Dicubitnya ubi itu. Sebagian dia masukkan ke mulut, dan sebagian lagi dirinya lempar ke air agar ikan menghampiri jala. Sekitar setengah jam, diangkatnya jala yang lumayan terasa berat. Benar saja, ikan yang dia dapatkan lumayan banyak. Dilepaskannya satu persatu ikan dari jala dengan senyum yang mengembang. Dengan wajah cerah, Lukas kembali mengayuh sampan. Di pikirannya, semakin jauh pasti akan semakin banyak ikan. Saat sedang mengayuh sampan, tiba-tiba sampan terantuk sesuatu, membuat sampan terhenti. Coba dimundurkannya sampan untuk melihat apa yang membuat sampan berhenti. Karena sampan milik Lukas bukanlah sampan mesin, sehingga tidak mungkin berhenti jika tidak terantuk batu ataupun pohon. Setelah dimundurkan, sebuah rambut terlihat. Lukas menelan ludahnya untuk membasahi kerongkongannya yang kering. Jujur saja, tak ada pikiran jika itu hantu atau semacamnya. Yang terbayang di pikiran Lukas adalah kapalnya terantuk mayat yang mengambang di sungai. Dan sialnya dirinya lah yang menemukannya. Dengan takut, Lukas mengesampingkan nuraninya. Daripada memilih berurusan dengan polisi, dirinya lebih memilih mengabaikan rambut itu dengan terus menjalankan sampannya. Namun, kini arahnya bukan lagi ke tengah laut. Dirinya lebih memilih putar balik, menutup mulut rapat-rapat tentang apa yang dia temukan, lalu pulang saja. Namun, baru saja menjalankan sampannya, sesuatu seperti jatuh tepat di belakang Lukas, hingga membuat sampan oleng, hilang kendali. Degup jantung Lukas tak beraturan saat dirasakannya sampan menjadi sangat berat. Seperti ada yang duduk menumpang di bagian belakang sampan. Lukas tak mau menghadap belakang. Dirinya tetap memilih terus memandang ke depan. Walau dirinya tahu benar ada sesuatu di balik punggungnya. Suasana hening. Tak ada satupun sampan yang melintas. Dengan keringat dingin yang bercucuran, Lukas terus mengayuh sampannya yang terasa berat. Saat bibir sungai sudah mulai terlihat, sesuatu yang hangat mengalir di antara kaki Lukas. Rasanya kental, lengket, warnanya merah pekat kehitam-hitaman. Dari situ Lukas paham jika di belakangnya bukanlah manusia. Namun, Lukas masih bersikeras tak mau menghadap ke belakang. Walaupun rasa penasarannya sangat tinggi, ketakutan mengalahkan rasa penasarannya. Sampai di bibir sungai, Lukas menghentikan sampannya. Dirinya menelan kembali ludahnya. Dadanya kembali berdegup kencang. Mengetahui jika jaringnya berada di belakang bersama ikan hasil buruannya. Antar non pulang. Kata sosok di belakangnya membuat seluruh bulu kuduk Lukas meremang. Tak dihiraukan kata-kata itu, Lukas pun turun dari sampan. Dengan berat hati, dirinya berbalik badan. Tatapannya jatuh pada jala di tengah-tengah kaki yang pucat pasi. Dengan rok merah sebatas tulang kering, diambilnya jala itu dengan nafas yang memburu. Setelah itu, dia mengambil tas berisi ikan, lalu mengambil tali sampan untuk diikat kembali ke batang pohon.
Lukas melakukan semuanya dengan tangan yang bergetar. Setelah memastikan tali sudah terikat, Lukas berjalan setengah berlari melewati hutan. Di bawah sinar bulan, langkah kakinya beradu dengan suara langkah kaki lain. Bayangan yang jatuh ke tanah bukan hanya bayangan miliknya. Sosok itu masih mengikutinya. Sampai saat setengah perjalanan, sosok itu terbang lalu berhenti tepat di depan Lukas. Di tengah jalan setapak, di antara pohon-pohon, sosok itu terlihat sangat nyata. Kakinya mengambang, bajunya berwarna merah darah. Wajahnya tertunduk dengan rambut menutupi wajahnya, menunjuk ke arah bibir sungai sembari berkata, Antar Nun pulang. katanya tak lagi menggunakan intonasi parau. Kini suaranya mengeram, sembari menampakkan sebagian wajahnya yang rusak. Pak Lukas menutup cerita dengan memasukkan potongan ubi terakhir di dalam mulutnya. Cerita itu sangat berkesan ketika ternyata yang pernah ditumpangi bukan hanya dirinya. Kata beliau, asal-usul hantu itu pun sangat menarik. Ada yang bilang jika hantu itu tadinya perempuan yang bekerja di prostitusi belakang bukit, yang dibunuh lalu dibuang ke sungai. Ada juga yang bilang itu adalah hantu korban pembunuhan. Lalu ada juga yang bilang kalau hantu itu adalah perempuan yang bunuh diri. Yang pasti sangat disayangkan. Sebagai seseorang, harusnya terus berbuat baik agar semesta memberi imbal balik yang baik juga. Sebenci apapun itu, janganlah melukai apalagi membunuh. Mungkin karma tidak langsung datang, tapi siapa yang tahu karma apa sebagai ganti dari perlakuan kita, ucap beliau sebagai pemanis dari akhir cerita. Tamat. Lalu para pendengar, sudah merinding dengan kisah ini? Baiklah, jika para pendengar suka dengan kisah ini silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan bagi para pendengar yang mau kisahnya dibawakan, silakan kirimkan ceritanya ke email suarna.lokaya@gmail.com. Cukup sekian kisah horor kali ini. Semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor berikutnya. Tentu saja di kanal Suarna Lokaya. Bye.